Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk Anda dari Command Center Padang Panjang bersama saya Derit Emma Harika. Inilah Padang Panjang Sepekan. Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik 15 Oktober hingga 14 November mendatang. Sehubungan dengan ini, Wali Kota Fadli Amran canangkan pendataan awal Reksosek 2022. Pencanangan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek 2022 dilaksanakan pada Jumat 14 Oktober 2022 di Rumah Dinas Wako. Reksosek bakal dilaksanakan petugas Badan Pusat Statistik pada 15 Oktober hingga 14 November 2022. Reksosek merupakan pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Tujuannya mewujudkan satu data mendukung program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meminta kepada jajaran aparatur pemerintah di Kota Padang Panjang, mulai dari OPD, camat, lurah, serta seluruh warga untuk mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pendataan awal Reksosek 2022. Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang Panjang Aryus Jonaidi mengatakan 80 petugas bakal turun ke lapangan 1 bulan penuh mendata by name by address. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Ya Pak, silakan. Jumat 14 Oktober 2022, Wali Kota Fadli Amran lepas keberangkatan Dewa Ivander Rizal dan Muhammad Bintang Ramadan, dua atlet tenis meja asal Kota Padang Panjang yang mewakili Provinsi Sumatera Barat di Kejuaraan Nasional Manado, Sulawesi Utara. Bertanding mewakili Provinsi Sumatera Barat di Kejuaraan Nasional di Manado, Sulawesi Utara pada Jumat 14 Oktober 2022. Wali Kota Fadli Amran melepas keberangkatan dua atlet tenis meja asal Kota Padang Panjang. Dua atlet tersebut yaitu Dewa Ivander Rizal dari MAN 1 Kota Padang Panjang dan Muhammad Bintang Ramadan dari SMA Negeri 2. Keduanya bakal berangkat pada Sabtu 15 Oktober 2022. Sementara Kejurnas akan berlangsung 15 hingga 23 Oktober. Wako Fadli mengatakan kepada para atlet untuk menyiapkan mental dan melakukan apa yang diinstruksikan pelatih dan juga menjaga nama baik Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat. John Hastri juga mengatakan baik Dewa maupun Bintang memiliki motivasi kuat untuk menjadi yang terbaik. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Mematangkan persiapan menghadapi kick-off kompetisi Liga 3 Regional Sumatera Barat, Kesebelasan Persatuan Sepak Bola Padang Panjang atau PSPP lakukan serangkaian uji coba melawan klub-klub lokal yang ada di Sumatera Barat. Kesebelasan Persatuan Sepak Bola Padang Panjang terus mematangkan persiapan menghadapi kick-off kompetisi Liga 3 Regional Sumatera Barat. Salah satu persiapan PSPP dengan melakukan serangkaian uji coba menghadapi klub-klub lokal yang ada di Sumbar. Tercatat sejak tim ini terbentuk, PSPP telah melakukan sebanyak 3 kali serangkaian laga uji coba, diantaranya menghadapi Batang Anai FC, Gasliko 50 Kota, dan Sabtu 15 Oktober 2022 menghadapi GMR Tanah Datar. Dalam laga yang digelar di lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, PSPP harus mengakui keunggulan GMR dengan skor akhir 0-2. Melihat hasil tanding tersebut, Ketua Harian PSPP Novi Hendri Datua Bagindo Saidi mengaku puas dan mengapresiasi perkembangan para pemain PSPP. Datua Novi menyebutkan nantinya hasil dari laga uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi pengurus maupun manajemen untuk menatap Liga 3 Sumatera Barat. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Bersama Sekdako Soni Budaya Putra, warga Kelurahan Koto Panjang melaksanakan kegiatan gotong royong dalam progres pembangunan Musola Nurul Yakin di Perumahan Padang Reno, Ahad 16 Oktober 2022. Progres pembangunan Musola Nurul Yakin di Perumahan Padang Reno, Kelurahan Koto Panjang terus berlanjut sejak dimulai 4 bulan lalu. Saat ini pembangunan tahap pengecoran lantai 2 ditandai partisipasi Wali Kota diwakili Sekdako Soni Budaya Putra melaksanakan gotong royong pada Ahad 16 Oktober 2022.
Gotong royong pengecoran lantai 2 musala ini diikuti warga RT 7, RT 16, RT 18, dibantu sejumlah anggota kepolisian dari Polres Padang Panjang dan Satpol PP. Sekda Kosoni menyampaikan dukungan serta terima kasih kepada warga dan semua pihak yang telah ikut serta terlibat baik secara fisik, moral maupun material membangun musola Nurul Yakin ini. Sementara itu, Ketua Pembangunan Musola Faisal mengatakan pembangunan ini dimulai 4 bulan lalu atas partisipasi dan motivasi dari masyarakat yang didukung penuh pemerintah daerah. Haris Suyata dan juru kamera Wilya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Asrul sampaikan Festival Mentari 2 yang dihelat Komunitas Serikat Koreografer Cahaya Indonesia atau Sekoci merupakan wadah mengeksplorasi ide dan gagasan koreografer muda yang ada di Sumatera Barat. Kegiatan Festival Mentari 2 di Gedung Pertunjukan Gedung Huria Adam pada Ahad 16 Oktober 2022 dibuka oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul. Wawako Asrul menilai niat baik dari Sekoci untuk menggelar event Mentari yang kedua. Secara tidak langsung, Sekoci telah mendorong tumbuh kembang ekosistem penciptaan karya seni tari khususnya di Sumatera Barat. Wawako Asrul berharap Festival Mentari ini akan menjadi agenda event seni tahunan di Padang Panjang dengan kualitas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Susasrita Lorafianti menyebutkan kegiatan ini menampilkan 10 koreografer muda Sumatera Barat dengan mengangkat tema Setelah Kata. Kegiatan ini akan berlangsung 16 hingga 17 Oktober. Rifki Mahendra dan juru kamera Wilya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Peringati ulang tahun ke-23 Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Padang Panjang laksanakan kegiatan sosialisasi hidup bersih dan bercerita ceria penuh hikmah Selasa 18 Oktober 2022 di TK Pertiwi, Kelurahan Bukit Surungan. Bertempat di TK Pertiwi, Kelurahan Bukit Surungan, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Padang Panjang menggelar kegiatan sosialisasi hidup bersih dan bercerita ceria penuh hikmah pada Selasa 18 Oktober 2022. Menghadirkan pendongeng Niki Martoyo dan Fitriana yang berkolaborasi sebagai pengisi acara. Kegiatan ini diikuti murid TK di bawah binaan DWP, yaitu TK Pertiwi, TK Harapan, dan TK Tunas Karya. Ketua DWP Sri Hidayani Soni Budaya Putra menyampaikan sosialisasi dan bercerita ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan memperingati ulang tahun DWP yang ke-23 di Kota Padang Panjang. Sri Hidayani mengatakan DWP terus melakukan dorongan kepada guru TK di bawah binaan DWP untuk lebih dapat meningkatkan kompetisi dalam mendidik. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap dapat mengoptimalkan pelayanan PAUD yang holistik integratif, menerapkan penanganan anak usia dini secara menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan. Andes Maradona dan juru kamera Muhammad Aldia, Padang Panjang sepekan. Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang melaksanakan kegiatan pendataan awal Reksosek di Rumah Dinas Ketua DPRD Padang Panjang Mardiansyah Selasa 18 Oktober 2022. Kepala BPS Arius Jonaidi beserta tim melaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Reksosek tahun 2022 di Rumah Dinas Ketua DPRD Mardiansyah pada Selasa 18 Oktober 2022. Pendataan awal Reksosek dilakukan 15 hingga 14 November bertujuan untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk. Mardiansyah meminta kepada seluruh warga masyarakat Kota Padang Panjang untuk mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan Reksosek dengan menerima kedatangan petugas dan memberikan jawaban yang benar, jujur, dan apa adanya. Mardiansyah juga berpesan kepada BPS benar-benar melihat betul masyarakat Padang Panjang untuk tidak hanya melihat di luar saja, namun melihat juga ke dalamnya. Adanya pendataan awal Reksosek ini bisa menjadi langkah awal untuk kebaikan masyarakat Kota Padang Panjang. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Rizky Al-Fadli, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Asrul ingatkan kepada ASN yang masih bertugas agar tetap profesional dan menjaga netralitas dalam menyongsong pemilu serentak 2024 mendatang.
Kegiatan Rakor Bawaslu Sumatera Barat dengan kepala daerah diselenggarakan di Aula Hotel Pangeran Beach, Kota Padang pada Selasa 18 Oktober 2022. Wakil Wali Kota Asrul yang mengikuti kegiatan tersebut mengingatkan kepada seluruh ASN yang masih bertugas agar tetap profesional dalam menyongsong gelaran pemilu serentak 2024 mendatang. Menurut Wawako Asrul, meski memiliki hak pilih, ASN yang masih dalam masa tugas tidak pula diperbolehkan berpolitik praktis dan memihak pada pasangan calon ataupun partai tertentu. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi yang hadir bersama Bupati dan Wali Kota dalam kesempatan tersebut memberikan dukungan agar pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada serentak dapat berjalan dengan baik. Gubernur Mahyildi juga mengatakan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam politik sangat penting dalam menjaga dan merawat pengelolaan pemerintah sehingga negara ini dapat berjalan stabil sebagai negara hukum. Pada rakor tersebut juga dilakukan pembacaan ikrar netralitas ASN dan penandatanganan fakta integritas oleh Mahyildi serta semua kepala daerah Sumatera Barat. Rifki Mahendra, Padang Panjang, sepekan. Dinas Sosial PPKB, PPPA, dan 4 puskesmas yang ada di Kota Padang Panjang laporkan tindak lanjut yang sudah dilakukan dalam upaya penanganan stunting kepada Wakil Wali Kota Asrul. Kamis 20 Oktober 2022 bertempat di ruang kerja Wawako Asrul, pihak puskesmas menyampaikan tindak lanjut yang sudah dilakukan masing-masing puskesmas dalam upaya penanganan penurunan stunting di Kota Padang Panjang. Menanggapi progres ini, Wawako Asrul yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting menyampaikan upaya penurunan angka stunting ini harus dilakukan secara bergotong royong, tidak hanya dari Dinas Sosial PPKB P3A saja, namun semua pihak. Lebih lanjut, Wawako Asrul menyampaikan berbagai program yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, salah satunya Basunting atau Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting. Ini menjadi fokus utama dalam penanganan stunting, di mana setiap puskesmas harus melakukan upaya dalam menindaklanjuti ini. Ikut hadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Syahdanur, Kepala Bapeda Rusdianto, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur, Sekretaris Dinkes Marlina Permatasari, serta Kepala Puskesmas se-Kota Padang Panjang dan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan Juru Kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang, sepekan. Menerima audiensi rombongan Kepala BPS Padang Panjang Arius Junaidi, Wakil Wali Kota Asrul mengatakan pendataan awal Reksosek yang dilakukan oleh BPS membantu pemerintah kota dalam menghimpun data warga. Saat menerima audiensi rombongan Kepala BPS Padang Panjang Arius Junaidi beserta tim di ruang kerjanya pada Kamis 20 Oktober 2022, Wawako Asrul mengajak agar warga Padang Panjang mendukung kegiatan ini. Wawako Asrul juga mengatakan dengan adanya pendataan Reksosek ini lebih memudahkan dalam mendata masyarakat, baik dari segi pemberian bantuan, data stunting, pemberantasan kemiskinan, dan lainnya. Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten 1 Syahdanur, Kepala Bapeda Rusdianto, Kadis Sosial PPKB P3A Osman Binur, Kadis Dukcapil Maini, serta Kabak Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sedako Putra Dewangga. Yuli Guslinda dan Juru Kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang, sepekan. Melakukan pertemuan dengan tim pajak daerah Kamis 20 Oktober 2022, Wakil Wali Kota Asrul harapkan masyarakat terkhusus pemilik usaha restoran, rumah makan, dan kafe lebih memahami akan pentingnya pajak. Pertemuan Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul dengan tim pajak daerah yang dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Winarno, perwakilan Kejaksaan, dan perwakilan Polres dilaksanakan pada Kamis 20 Oktober 2022 di Cafe Teras Kartini. Wawako Asrul menyampaikan ada beberapa solusi yang diberikan agar tidak terjadi masalah terkait pajak, salah satunya menerapkan sistem bil. Dengan memberikan pengertian dan pemahaman bagaimana pentingnya pajak, Wawako Asrul berharap Padang Panjang bisa meningkatkan pembangunan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dega Paduana dan Juru Kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang, sepekan. Berani kotor itu baik. Slogan ini direalisasikan langsung oleh siswa TK Islam Masjid Raya Jihad yang semangat mengikuti wisata edukasi di Desa Kubu Gadang. Meski kotor penuh lumpur, keceriaan tampak jelas di wajah mereka saat mengikuti rangkaian kegiatan. Kotor ternyata tidak selamanya jelek. Bagi anak-anak, kotor justru mengasyikan. Selain bisa bermain, mereka juga bisa mendapatkan ilmu berharga.
Itulah yang terlihat dalam kegiatan outdoor siswa TK Islam Masjid Raya Jihad saat melakukan wisata edukasi di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, pada Kamis 20 Oktober 2022. Dengan kotor, mereka bisa menemukan dan mempelajari hal baru sehingga dapat merangsang kemampuan motorik sang anak untuk bergerak. Anak yang terlibat dalam wisata edukasi diajak untuk berekspresi dengan alam. Mereka diajak bersama-sama untuk pengenalan lebih dulu. Kemudian dilanjut dengan melakukan kegiatan ice breaking, lalu bermain di sawah Kubu Gadang. Di tengah cuaca yang sangat mendukung, mereka diajarkan untuk bagaimana cara menangkap ikan di sawah, menanam padi, bermain pacu upiah, belajar silat, belajar membuat pupuk dari batang padi, serta belajar bermain alat musik tradisional Minangkabau. Para anak yang sudah puas melakukan kegiatan juga disuguhkan dengan atraksi silet lanyah yang menjadi ikon Kubu Gadang. Setelah puas berkotor-kotoran pada puncak acara, anak-anak mandi hujan buatan melalui mobil pemadam kebakaran yang telah disediakan panitia. Rifki Mahendra dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Menghadiri kegiatan Bisnis Forum Sumatera Barat tahun 2022 di Aula Hotel Balairung Jakarta, Kamis 20 Oktober 2022, Wali Kota Fadli Amran sampaikan berbagai peluang investasi yang ada di Kota Padang Panjang, salah satunya kawasan rest area di Kelurahan Silayang Bawah. Wali Kota Fadli Amran sampaikan berbagai peluang-peluang investasi yang ada di Kota Padang Panjang, salah satunya peluang investasi di kawasan rest area Kelurahan Silayang Bawah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Bisnis Forum Sumatera Barat tahun 2022 digelar di Aula Hotel Balairung Jakarta pada Kamis 20 Oktober 2022. Wako Fadli mengatakan saat ini kawasan rest area Silayang Bawah menjadi aset Pemko yang berdampingan dengan PT Mifan Waterpark. Namun yang di kawasan rest area ini akan menjadi potensi bagus jika dikembangkan. Lebih lanjut, Wako Fadli menjelaskan Jalan Suta Syahrir, Silayang Bawah yang merupakan kawasan rest area itu merupakan daerah keramaian, menjadi jalur utama yang menghubungkan Kota Padang dengan berbagai wilayah di Sumatera Barat dan menjadi peluang yang sangat besar jika kawasan ini dikembangkan. Selain kawasan rest area Silayang Bawah, Wako Fadli juga memaparkan tentang peluang investasi di lokasi Lubuk Mata Kucing, Kelurahan Pasar Usang. Berdasarkan hasil prastudi kelayakan potensi investasi air minum dalam kemasan, secara keseluruhan menunjukkan bahwa investasi ini layak untuk dilaksanakan. Di sektor lain, Wako Fadli juga memaparkan tentang Pasar Pusat Padang Panjang, Kelurahan Pasar Baru, dengan konsep peruntukan utama area permainan untuk anak-anak pada Blok A lantai 4, Pasar Seni dan Cindramata pada Blok B lantai 4, dan pelayanan publik, umum dan pasar, serta restoran kuliner lokal pada Blok C lantai 3. Arajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Demikian Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus saksikan Padang Panjang sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.